wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tahun Gajah. Ayahnya bernama Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah. Ayah Nabi Muhammad wafat ketika beliau berada dalam kandungan ibunya usia 2 bulan. Sedangkan ibu Nabi Muhammad, Siti Aminah, wafat ketika beliau berumur 6 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika masih kecil, beliau diajak oleh pamannya yaitu Abu Thalib untuk menggembala kambing. Beliau menggembala kambing dengan sukacita dan penuh dengan kerja keras. Nabi Muhammad SAW terkenal di masyarakat Arab sebagai orang yang tabah, sabar, bekerja keras, dan jujur. Karena kejujurannya, Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin. Menginjak dewasa, Nabi Muhammad mulai berdagang ke negeri Syam bersama dengan pamannya. Ketika berdagang ke negeri Syam, beliau bertemu dengan Siti Khadijah. Akhirnya beliau menikah dengan Siti Khadijah ketika Siti Khadijah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad berkhalwat di Gua Hira. Di sana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat tersebut turun bertepatan pada malam 17 Ramadan atau biasa kita sebut dengan malam nuzulul Quran atau malam turunnya Al-Quran. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, beliau mulai menyiarkan agama Islam ke penjuru Arab. Meskipun banyak rintangan, banyak tantangan, Nabi Muhammad tidak pernah putus asa. Beliau selalu gigih untuk menyiarkan agama Allah. Nabi Muhammad selalu dihadang dan diancam untuk dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Salah satu kafir Quraisy yang mengancam dan menghadang serta membenci Nabi Muhammad dalam dakwahnya yaitu Abu Jahal dan Abu Lahab. Padahal mereka adalah paman dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad tetap sabar, tabah, dan pemaaf. Beliau selalu memaafkan para penghadang yang menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain terkenal dengan kejujurannya, pemaaf, kerja keras, dan tabah, beliau juga terkenal dengan kasih sayangnya terhadap anak yatim dan piatu. Seperti hadis yang berintikan, barang siapa yang merawat dan mengasuh anak yatim piatu dengan sebaik-baiknya, kelak di surga, mereka akan masuk surga dan berdekatan dengan Nabi seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jari telunjuk dan jari tengah ini tidak ada penghalang di antaranya. Dari materi yang sudah Ibu Guru sampaikan di awal tadi, marilah kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur, pemaaf, dapat dipercaya, gigih, tidak mudah putus asa, bekerja keras, dan memiliki sifat kasih sayang.
Marilah dalam kehidupan sehari-hari kita mencontoh sifat-sifat beliau. Karena apa anak-anak? Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, contoh yang baik bagi kita. Marilah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menjadi umatnya yang baik, yang kelak di akhirat akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Materi pada pagi hari ini, semoga materi yang sudah Ibu Guru sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk sekarang, yang masa yang akan datang, dan kelak di akhirat. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sekian materi pada pagi hari ini. Terima kasih anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.